Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah majlis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kita hadirkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampilkannya atas semua agama. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai kita kajian tentang pembahasan roja, teringat oleh saya bahwa dakwah yang kita kembangkan di masjid ini telah berumur lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Dan dia tidak 2 tahun, kan, tapi 20 tahun. Saya teringat tahun 1987 awal kali saya menduduki kelas Kuliatul Muallimin Islamiyah di Pondok Pesantren Al-Furqan. Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullahu ta'ala pada tahun itu, tahun 1987, membuka kajiannya di masjid ini dengan pembahasan tentang masalah tasawuf menurut pandangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang tahun telah berubah dan kita pada tahun 1987 sampai dengan 2007, dia 20 tahun tepat. Dan ini munasabah bertepatan dengan 20 tahun berkembangnya salaf di Sumatera, bahkan di Indonesia. Dan dia bermula di masjid ini karena Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullahu ta'ala ketika beliau menamatkan kuliahnya setelah mengambil gelar magister di Universitas Islam Madinah, dan beliau satu-satunya manusia di Riau ini mengambil magister tersebut. Beliau menjadi dosen tetap di UIR. Kemudian beliau tinggal di Jalan Bintan, di sebelah Jalan Sumatera, atau bertetanggaan dengan Masjid Al-Falah. Kemudian beliau membuka pondok pesantren tahun itu juga. Sebelumnya beliau sudah tamat, beliau sudah menetap di sini tahun 1985. 87 adalah awal kali beliau membuka pendaftaran untuk pondok pesantren yang beliau buka waktu itu, yaitu Pondok Pesantren Al-Furqan. 20 tahun yang lampau. Dan kebetulan yang mendaftar adalah saya. Dan tidak ada lagi yang mendaftar selain dari saya. Saya sendirian. Dan sekarang setelah 10 tahun beliau berdakwah tahun 1987 dan beliau meninggal tahun 1997, waktu itu beliau telah mengantarkan murid-muridnya selama 10 tahun lebih dari 20 orang di
sekolah yang beliau juga sekolah di Universitas Islam Madinah itu 20 orang 20 orang beliau telah antarkan di saat hal itu sulit dilakukan oleh dai-dai yang lain. Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah, kita berbicara dengan sosok seseorang yang tidak asing bagi kita, karena dia adalah putra daerah sendiri. Beliau dari Teluk Kuantan, daerah kecilnya adalah Pangean, dan beliau adalah seorang pemuda yang mempunyai keinginan yang kuat, azam yang kuat. Beliau sering cerita kepada kita waktu itu kita menjadi santri, dan alangkah nikmatnya hidup dibina di sebuah pondok pesantren yang bersih, pemahaman yang benar. Belum kita lagi balik, tahun 87 belum lagi balik. Bagaimana balik? Umur waktu itu masih 11 tahun. Diajarkan oleh beliau bahwa beliau untuk masuk pondok pesantren Darussalam Gontor harus menjual 2 atau 3 karung goni beras agar bisa beliau berlayar ke Pulau Jawa yang waktu itu sangat sulit dan sangat langka bagi seorang pemuda asli putra daerah sini berangkat untuk menuntut ilmu. Azam yang kuat itu mengantarkan beliau menjadi salah satu santri di Gontor. Kemudian terjadi pergolakan yang cukup kuat waktu itu tahun 60-an, pergolakan PKI yang membuat Kiai Zarkashi mengusir seluruh murid-muridnya, termasuk beliau. Waktu itu beliau telah duduk di kelas 4. KMI, istilah KMI adalah istilah yang masyhur dan dimasyhurkan oleh Pondok Gontor, Kulliyatul Muallimin Islamiyah. Dan seluruh santri dipulangkan, termasuk beliau dipulangkan kembali ke kampungnya. Setahun setelah itu beliau diundang kembali menjadi santri, salah satu santri setelah bersih dari pemikiran komunis waktu itu. Akan tapi beliau tidak berangkat melanjutkan ke Gontor, berangkat sebentar, akan tapi beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Institut Islam Negeri waktu itu di Jakarta, IAIN Jakarta, sampai beliau mendapatkan sarjana muda. Bergelarlah beliau waktu itu Jufri Effendi Wahab PA. Akan tapi kemauan tidak pernah putus. Beliau menjadi gharib masjid di Azhar, tempat Buya Hamka rahimahullahu ta'ala menggembleng jamaah. Setiap pagi beliau selalu menceritakan kepada kita, murid-muridnya, membaca koran-koran yang datang untuk Masjid Azhar. Dan beliau belajar dengan dedengkot jaringan Islam liberal seperti Harun Nasution dan Nur Khalis Majid. Dan beliau mengerti akan kesesatan yang mereka kembangkan, terkhusus untuk satu-satunya universitas terbesar di Indonesia sampai sekarang. Makanya beliau tidak henti-hentinya berusaha untuk bisa melanjutkan sekolahnya ke luar negeri, tepatnya di kota Madinah, kota tempat sarangnya iman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman, sesungguhnya ilmu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Makanya beliau berusaha untuk mendatangi 2 jalur yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan menjadi mahasiswa di kota Rasul itu. Pertama melalui Departemen Agama yang waktu itu dipegang oleh Ibu Zakia Darajat, dan yang kedua melalui tanda tangan Pak Muhammad Nasir sebagai pemimpin Dewan Dakwah di Jakarta waktu itu. Setelah 2 tahun upaya untuk bisa melanjutkan, akhirnya upaya tersebut berhasil dan beliau diterima. Dan sangat langka-langka waktu itu mahasiswa diterima. Dan juga penerimaan waktu itu juga tidak selektif. Maka mayoritas yang diterima adalah keluarga-keluarga, kerabat-kerabat
yang berada di sekitar Ibu Zakiyah Darajat atau keluarga-keluarga atau kerabat Dewan Dakwah yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir. Sehingga tidak aneh bahwa alumnus pada masa beliau tidak mengeluarkan dai-dai pembawa kebenaran yang banyak. Tidak semeriah sekarang, walaupun jumlahnya waktu itu sangat banyak. Teringat oleh penulis bahwa salah satu hal yang bertentangan, kebetulan waktu itu, waktu itu menghafal Al-Quran di Yogyakarta. Di sana disebutkan ada sebuah pertemuan waktu itu diadakan di pondok pesantren saya, alumnus Islamic Universitas Madinah Nahdlatul Ulama. Dan ini sangat bertentangan. Bagaimana bisa dakwah pembaharuan yang alumnusnya dari mahasiswa Nahdlatul Ulama? Intinya dari pertemuan tersebut tidak lain adalah maki dan cacian terhadap dakwah pembaharuan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Yang mencacinya siapa? Yang mencelanya siapa? Adalah alumnus dari Universitas Islam Madinah sendiri. Beliau melanjutkan setelah 4 tahun kuliah dapat S1, kemudian beliau dilanjutkan untuk S2. Keluarlah beliau tahun 1985 yang waktu itu rektornya adalah Syekhul Islam pada zamannya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, seorang yang paling dermawan di zamannya. Salah satu kedermawanan Syekh Abdul Aziz bin Baz, sebagaimana yang diceritakan oleh Buya, beliau adalah salah seorang mahasiswa yang cukup guman, cukup rakus untuk beli buku. Bukunya sangat banyak sekali. Kita waktu kecil-kecil terkejut dengan banyaknya jumlah bukunya, karena nyaris dinding-dinding rumahnya adalah buku-bukunya, dan sangat mengagumkan kita waktu itu. Datanglah Buya ke Syekh bin Baz mengutarakan bahwa tidak ada lagi, waktu itu keluar ultimatum bahwa Universitas Madinah tidak akan menampung, tidak ada seorang pun boleh menyambung waktu itu, baik yang di S1 maupun S2, termasuk beliau. Dia harus pulang. Datang ke Syekh bin Baz mengatakan bahwa saya punya istri, punya anak, kemudian saya mempunyai buku-buku dan saya tidak memiliki uang. Apa kata Syekh bin Baz? Dikeluarkan laci beliau, kemudian beliau berikan uang waktu itu jumlahnya 9.000 rial. Waktu itu 9.000 rial besar sekali. Kalaupun sekarang jumlahnya lebih kurang itu 20 jutaan. Waktu itu tentu lebih banyak lagi jumlahnya. Ini membuktikan kedermawanan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Pulanglah beliau, dan beliau nyaris satu-satunya yang kami kenal orang yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan itu dalam kapasitas nasional, dan tidak ada kita mendengar dai-dai alumnus Universitas Islam Madinah yang mendakwakan dengan dakwah salaf, dakwah ahli sunnati wal jamaah seperti dakwah yang beliau berdakwah. Jangan cerita lagi tentang dakwah di Pekanbaru. Sesungguhnya dakwah di Pekanbaru beliau yang memulainya tahun 1985 waktu itu. Maka beliau berdakwah, karena beliau waktu itu dosen, beliau berdakwah ke seluruh lapisan. Di antara murid-muridnya yang juga sering aktif mengaji adalah wakil gubernur kita. Dan Bapak wakil gubernur sering bangga dengan sebutan bahwa beliau adalah murid. Dan banyak pejabat-pejabat besar di sini menjadi murid-muridnya, dan dosen-dosen besar juga di sini adalah murid-muridnya. Bahkan dai-dai senior di Pekanbaru ini, bahkan di Riau, adalah murid-muridnya. Akan tetapi umur beliau sangat muda sekali. Beliau meninggal setelah 10 tahun mendirikan pondok pesantren Al-Furqan. Sebagaimana yang saya katakan bahwa beliau telah berhasil, sebelum beliau meninggal telah berhasil mengantarkan lebih dari 20 orang santrinya untuk sampai kuliah Islam. Dan itu tidak lain dan tidak bukan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat yang beliau bangun pondok pesantren tersebut.
Pondok pesantren yang beliau bangun itu adalah pondok pesantren yang berada di Jalan Duyung. Jaraknya dari Jalan Nangka itu lebih kurang 2 kilo. Akan tetapi 2 kilo tahun 1987, Jalan Duyung itu adalah hutan belantara. Kami mengantarkan, atau senior-senior kita mengantarkan pasir untuk uruk tanah waktu itu, lokal waktu itu harus menggunakan, tidak bisa menggunakan gerobak, harus menggunakan sepeda yang pasir tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa melewati papan-papan yang diikat atau papan-papan yang dipaku sampai panjangnya 2 kilo, sampailah ke tempat yang tidak ada seorang pun di sana. Dari sana beliau menggembleng murid-muridnya. Dan saya tidak melihat sejauh 13 tahun saya pondok di pondok-pondok yang cukup banyak yang saya hadiri. Tidak ada pondok pesantren sehebat pondok pesantren Al-Furqan yang saya kenal. Saya tahu waktu itu kawan-kawan yang belajar jam 3 malam itu masih ada 5, 7, 10 santri, yang mana santri tidak lebih dari 60 orang yang membaca Al-Quran atau masih menghidupkan lampu togoknya, menghidupkan lampu strongkengnya dan semacamnya untuk belajar din. Waktu itu hasilnya memang sangat luar biasa. Kami belajar setahun dan 2 tahun itu biasanya telah menghafal kamus Mahmud Yunus. Tidak berselang 1 atau 3 tahun kecuali salah seorang dari kami telah menghafal 10 juz atau 20 juz. Dan tidak aneh dari santri pondok pesantren Al-Furqan dia menamatkan kuliah Muallimin Islamiyah yang selama 6 tahun kecuali kelas 5 atau kelas 6-nya dia telah menamatkan Al-Quran. Padahal pondok itu tidak pondok Al-Quran, bukan pondok tahfiz. Itu semua berkat gemblengannya. Dan sekarang telah masuk kita pada tahun 2007. Dakwah tentu tidak lagi sama dengan dakwah tahun 1987. Sebagaimana yang saya katakan, bulan Mei depan kita akan mengadakan pertemuan besar di Jakarta nanti, seluruh dai-dai salaf di Jakarta insyaallah taala. Dan kita akan membahas tentang masalah forum untuk pertemuan seluruh yayasan salaf di Sunan Nusantara. Seluruh yayasan salaf di Sunan Nusantara. Dakwah yang kita kembangkan kiranya sudah sampai ke Sabang dan sudah sampai ke Merauke, Irian. Dakwah yang sebenarnya itu sudah lama dikembangkan oleh Imam Bonjol. Di Bonjol dikembangkan Haji Miskin, dikembangkan oleh Haji Karim Amrullah dan semacamnya. Akan tapi pembaharuan yang dikembangkan oleh Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah adalah pembaharuan yang ketiga setelah pembaharuan yang telah ditulis sebelumnya. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 2007. Pastikan di antara kita nanti akan mendapatkan tahun 2027. Kita tidak tahu perkembangan itu. Akan tapi saya melihat yang hebat, yang bagus, yang mulia adalah orang yang istiqamah. Berapa banyak orang yang masuk keluar, akan tapi yang hebat dan yang luar biasa adalah orang istiqamah di atas ajaran yang hak, di atas ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, di ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Berapa banyak kemarin sebulan kita dengar mengaji, telah duduk mendengarkan kalamullah dan sabda Rasulullah SAW, akan tapi setahun 2 tahun setelah itu dia berpaling. Dia kembali pada masa jahiliyah atau dia terjerat di kelompok-kelompok atau partai-partai Islam yang tidak bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Jadi yang intinya bukan pada tahun, intinya bukan pada 20 tahun, akan tapi intinya adalah istiqamah kita di atas kebenaran. Maka saya berharapkan untuk 20 tahun ke depan, bahkan untuk selamanya, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, di atas kebenaran, ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan dakwah yang kita kembangkan ini dan akan dikembangkan oleh anak-anak cucu kita dan akan dikembangkan oleh orang lain kalau seandainya kita tidak akan mengembangkan, adalah dakwah kembali kepada Islam yang murni,
dakwah kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, pengajarannya dan pengamalannya, apapun bentuknya, siapapun Anda, dimanapun Anda tinggal, apapun kulit Anda, apapun bangsa Anda, suku Anda, selagi Anda berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, bahwa Anda adalah saudara yang lebih daripada saudara kandung saya. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalannya. Ini muqaddimah sebagai munasabah dari 20 tahun dakwah salaf di Riau. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, kita mempunyai sekarang belasan yayasan dan mempunyai beberapa banyak masjid, dan dakwah kita sudah mulai masuk ke desa-desa dan kelurah-lurah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melanggengkan dakwah ini di negeri kita sehingga kedamaian, kesentosaan tetap berkibar, tetap selalu ada. Sekurang-kurangnya janganlah negeri, kalaulah tidak negeri ini damai, tidaklah sentosa, sekurang-kurangnya diri kita aman, diri kita bahagia, diri kita damai insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kepada para ikhwan semuanya, ada sebuah pengumuman yang akan kami sampaikan.